Tanpa diragukan lagi, ini adalah dongle terelit yang gue pernah review. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah iBaso flagship DAC dongle, yaitu iBaso DC Elite. Sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah kirimin sampel unit ini untuk gue review. Dan harganya di Indonesia ini adalah sekitar 7,2 jutaan. Jadi yes, ini dongle literally termahal yang gue pernah gue review. Sebenarnya kalau misalnya dibilang bang, dongle lain ada nggak sih yang harganya segitu? Sebenarnya ada. Luxury and Precision W4 juga 7 jutaan ya seingat gua. Cuman bisa dibilang dari semua yang gua udah coba, ini puncaknya. This is the best dongle I've ever tried. Dan gua akan jelaskan kenapa. Dan seperti biasa gua akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian user experience, fitur, dan juga suara dan perbandingannya. Nah, untuk yang kalian yang belum tahu, Intium Indonesia ini adalah toko online sekaligus distributor resmi dari iBaso dan beberapa brand lainnya seperti Vio, Moondrop, ataupun Hi-Fi Man. Jadi kalau kalian pengen belanja dari distribusi dengan garansi resmi, nggak usah takut. Intium Indonesia bahkan adalah penyelenggara PAPI atau Portable Audio Part Indonesia tahun 2023 kemarin. Jadi garansi mah nggak usah takut, ini resmi banget. Dia bener-bener yang otentik datang ke Indonesia. Dan kalau misalnya kalian mau lihat banyak juga koleksinya, langsung aja klik Tokopedia untuk Intium Indonesia yang ada di description di bawah. Dan jangan juga lupa untuk cek Instagramnya untuk promo-promo ataupun barang-barang terbaru yang masuk. Secara build and feels pun ini adalah dongle paling mewah yang gue pegang. Ini cukup berasa beratnya, tapi bukan cuma beratnya, tapi juga dia menggunakan titanium alloy, campuran titanium untuk bagian luarnya ini, jadi sangat kuat semestinya ya, karena titanium kan salah satu metal dengan durabilitas terbaik. Lalu untuk tampilannya sendiri ya di sini agak nggak ada kenapa kayak stripe-nya ini, garis-garisnya ini agak kayak retro ya buat gua. Tulisan DC Elite dengan high-res audio sini, bagian belakangnya cuman glass. Sekali lagi ini lumayan fingerprint magnet. Kalau minyakan sedikit langsung smudge tuh kayak gitu. iBaso Audio in Pursuit of Perfection. Lalu kemudian di bagian kirinya sini ada tombol yang gunanya cukup unik. Nanti akan gua kasih tahu nanti. Di sini juga ada RGB color indicator. Nanti juga akan gue tunjukin. Dan bagian sini polos. Di bagian atasnya ini ada volume control dan juga konektor untuk USB Type-C. Dan bagian bawahnya ini ada 4,4 dan 3,5 jacknya. Ini balance dan ini single ended. Untuk volume control ini dia ada mentoknya ya. Kalau kita putar ke arah sini, ke arah counter clockwise ya. Ini kan sini ya counter clockwise. Itu bakal volume paling kecil, sedangkan kalau diputer searah jarum jam atau clockwise itu akan naikin volumenya. Jadi kecilin ke sini, naikin ke sini puternya. Ini gua kecilin, ini gua naikin. Tapi ada satu yang gua kurang suka secara bentuk. Ini ada bagian kayaknya sini sebenarnya kayak pelindung untuk si tombolnya. Cuman kalau ya muter-muternya jadi kayak terbatas aja di sini. Kayak bisa dikit-dikit doang, nggak bisa sekaligus gede gitu puternya. Dan kalau kalian beli ini juga, gue sebenarnya nggak tahu sih. Kayaknya ini juga termasuk dalam packaging ya. Ini adalah leather case-nya. Tuh, jadi lebih, kan kalau misalnya tanpa leather case, ada ujung-ujung yang berasa tajam, seperti di bagian bawah sini dan bagian atas sini. Tapi dengan leather case-nya ini udah jadi enak pegang ya. Tapi tetap aja untuk muternya sedikit sulit ya sebenarnya. Ini gue akan tunjukkan ketika dia dicolok. Bakal ada color indicator tuh sebelah sini, tapi color indicatornya sangat samar-samar kalau misalnya dibandingkan iBaso DC06 Pro gitu ya. Ini kayak cuman dikit doang, lihat ya, ada warna merah di sini. Nah ini kayak gue contohin lagi play lagu tuh jadi hijau, tapi sekali lagi warnanya itu tidak sangat-sangat cerah ya. Ini agak samar-samar gitu walaupun masih kelihatan. Lalu untuk ini ya tuh lihat jadi merah lagi, ini jadi hijau. Untuk spesifikasinya sendiri buat gue sangat unik untuk DAC-nya, karena ini DAC kalau nggak salah DAC yang sangat jarang dipakai dari Jepang dan masih baru. Cuman harganya mahal. Setahu gue ini cuman ada di DAP, di flagship DAP dari si iBaso yaitu di X320 Max. Pakai DAC ROHM BD34301 EKV, panjang sekali namanya memang. Tapi ya ini nggak tahu sih, gue jarang sekali menemukan DAC chip ini. Yang lain kan pakai ISS Saber ataupun AKM, Asahi Kase ya, ataupun pakai misalnya yang jarang Brown gitu kan, Hi-Fi. Nah sedangkan DC Elite menggunakan ROHM BD34301 EKV.
Kalau nggak salah Muse IC atau apa gitu. Ini intinya sangat-sangat jarang, tapi setahu gue cukup mahal harganya di DAP yang mahal. Lalu kemudian yang salah satu yang dia unggulkan adalah dari volume controlnya ini, dia menggunakan 24 position 4 sector step attenuator analog volume control. Jadi ini volume controlnya salah satu yang paling bisa dibilang bersih mungkin, dan juga untuk balancing channel kanan kirinya paling bagus. Cuman memang ada keterbatasan di sini, di mana volume controlnya, kalau yang gue pernah bilang kan, gue sangat suka di iBasso DC06 Pro ini, dia volume control dari 0 sampai 100. Nah, ini volume control cuma 0 sampai 24. Jadi volume stepnya tidak sepresisi di DC06 Pro. Nah, waktu itu kita pakai si volume control ini, makanya ada fungsi di sininya. Nah, volume controlnya ini juga ditambah dengan, gue nggak tahu nih, bisa ngomongnya PCM volume reduction, dibilangnya PCM volume reduction. Jadi misalnya kita ada ngerasa satu volume ini kekencengan atau kekecilan lewat sini, nah ini bisa sebenarnya sedikit diatur, di mana pengaturnya itu adalah 0, lalu kemudian minus 1 desibel dan minus 2 desibel. Jadi emang agak lucu ya, kadang kita puter, lalu kita adjust lagi sedikit untuk minus 1 desibel, minus 2 desibel, atau 0. Jadi kayak rada kenceng, lalu tiba-tiba paling kecil, rada kencang dikit lagi, paling kencang, paling kecil gitu loh. Kayak 0, min 1, min 2, 0, min 1, min 2 untuk urutannya. Jadi bukan tipe yang makin kecil, nggak kayak bolak-balik terus 0, min 1, min 2 desibel, 0, min 1 desibel, min 2 desibel. Jadi ini secara kontrol cukup unik, dan yes, dia nggak punya layar, jadi lu nggak bisa lihat statusnya dia apa, tapi lu juga bisa konekin dengan iBasso UAC. Kalau kalian belum lihat review gue soal DC06 Pro ini, iBasso UAC ini anehnya dia punya application di Google Play, tapi somehow kayaknya bukan yang terupdate. Jadi ketika gue colokin, itu nggak connect. Kalau misalnya gue ambil yang terupdate, itu malah dari website iBasso-nya itu sendiri, dan yes, bisa update, bisa dipakai di DC Elite ini, dimana lu juga bisa ngelihat secara lu bisa ngatur filternya. Ada 2 filter yang, sekali lagi jujur aja gue nggak ngerasa perbedaan signifikan antara 2 filter tersebut. Lalu kalian juga bisa atur untuk secara ini ya, PCM volume reduction-nya, cuman secara bisa dipencet di layar kalian gitu, 0, min 1, min 2. Dan ya, optionnya sebenarnya nggak terlalu banyak di UAC app-nya ini sendiri. Untuk maximum power output dari DC Elite ini sendiri juga bukan yang terbesar, di 280 mW at 32 ohms. Dan itu sebenarnya justru sedikit lebih kurang dibandingkan DC06 Pro di 320 mW. Tapi secara dynamics, secara impact-nya ini malah ternyata lebih powerful. Jadi jangan membiarkan hanya angka saja bisa membohongimu gitu. You gotta try to feel the real experience. Nah, untuk user experience menggunakan DC Elite ini sendiri sebenarnya gue agak mixed feeling ya. Karena satu, gue kan tipe orang yang simple. Gue pengen cari sesuatu yang gampang dipakai, gampang dibawa, dan ringan. Nah, ini agak berat masalahnya. Jadi ketika ini, apalagi harganya mahal, sekitar 7 juta. Bayangin ini kecantol gitu di HP kalian, lalu ada dangling gini loh, kayak tek-tek-tek gini. Kayak rada ngeri aja gitu kebayangnya. Walaupun ya mungkin nggak semudah itu untuk jatuh, tapi tetap kebayangnya agak ngeri. Jadi lebih gue sering pakai ketika gue taruh HP gue atau colokin ke laptop dalam posisi lagi duduk di cafe gitu atau lagi kerja, dibandingkan gue bawa-bawa posisinya. Lalu kemudian secara volume control, walaupun ini bisa dibilang sangat presisi karena dia pakai analog volume control dengan 24 step attenuator tadi, tapi ya gara-gara ini ya ada kayak pembatasnya ini loh. Kalau misalnya mau gede kecilin tuh jadi kayak terbatas aja untuk scrollnya. Sementara gue sendiri kan terbiasa pakai AK SR35 yang scrollnya tuh langsung aja ke atas bisa cepat, ke bawah bisa cepat. Nah, ini agak kayak satu-satu gitu loh. Dan sebenarnya kalau ditaruh di meja gini agak susah diputar. Jadi kayak harus diangkat dikit baru gue ganti. Nah, lalu kemudian yang gue juga kurang suka adalah karena uniknya untuk volume kontrolnya ini, sekali lagi, yang sebenarnya secara suara sangat-sangat bagus, tapi ada kekurangan. Dia ada bunyi kayak celek-celeknya gitu sedikit ketika kalian ganti volume kontrolnya ini. Per volume level itu ada sedikit suara cereknya, dan juga sedikit kayak ada masa ketika dia kayak saat lagi kita gedein volume tuh kayak
kiri dua naik dikit lalu baru kanan gitu, baru balance ketika kalian berhenti di tengah-tengah. Jadi kayak lu ngerasa ada klik sedikit. Nah di tengah sebelum klik itu kadang kayak suaranya kecil gede itu kayak sebelah dulu gede lalu baru sebelahnya baru balance gitu loh. Sama aja kecilin juga ada ceraknya dulu lalu kecilin dikit kanan lalu baru kecilin dikit. Itu agak unik aja. Tapi untungnya keanehan dan juga beberapa poin minus tadi terbayarkan di suaranya. Simply said, ini dongle terbaik yang gue pernah denger secara suara, dan itu bukan sesuatu yang kayak gue harus cobain lama buat appreciate. At the moment gue colokin nih DAC dongle ke HP gue, lalu gue play, entah itu U4S, entah itu i600, gue langsung ngerasa, wow. Ini bahkan LPW4 atau LPW2 ataupun Kain RU7 atau beberapa dongle-dongle premium yang lain, gue nggak ada yang ngerasa segini wow-nya. Karena satu, dia bersih banget, lalu kemudian luas suaranya. Sebagai dongle ini salah satu yang langsung berasa gitu, hush, luas kanan kirinya. Ditambah lagi dengan suara yang kayak apa ya, kayak ujung sampai ujung tuh gue dapat frekuensi yang lengkap dari bass sampai treble, tapi dengan dinamika yang bagus juga. Dynamicsnya bagus, impactnya bagus. Ketika ada lagu bass tuh dia demnya tuh dapat, lalu ketika ada cymbal crash attack-nya itu berasa jelas, vokal nyanyi, lalu ada bagian bagian dinamikanya juga ditunjukin. Dia vokalnya agak teriak, vokalnya lembut. Itu dinamikanya perubahan, sensasinya perubahan, energinya itu semua kayak kebawa di DC Elite ini. Basically ya, suara yang langsung wow pertama kali gue denger. Dibandingin, at least kalau ketika gue bandingin dongle gitu, kayak wah ini kelasnya beda sendiri. Walaupun dengan beberapa kekurangan yang gue bisa bilang tadi, ini secara suara harus gue acungi 4 jempol kalau bisa. It's just amazing. Tapi kalau misalnya kita ngomong perbandingan lah arah suara, seperti biasa gue bawa 771 dan juga Super X5 yang paling sering digunakan sekarang, jadi semoga bisa relatable. 771 gue bisa anggap sebagai yang paling netral di sini. Dia nggak terlalu punya frekuensi yang kayak dinaik-naikin gimana-gimana. Vocal clear, bass nggak terlalu banyak, treble nggak terlalu banyak, very well balanced dan juga bersih. Super X5 gue anggap sebagai cukup warm, dan Vio ke A13 gue ngerasa agak V-shape kalau misalnya dibandingin 771 yang menjadi kayak patokan gue gitu. Dia bassnya sama treble-nya lebih energik. Nah ini kayak nyaris secara suara tuh kayak nyaris V kayak KA13, tapi nggak V juga karena vokalnya tetap maju. Jadi kayak semua tuh dibikin lebih clear dan semua juga dibikin lebih maju dibandingkan 771 ini. Vocal clarity-nya lebih jelas, lalu juga berasa kayak lebih maju. Simply kayak dynamics-nya, kayak perubahan energi suara dari vokalis itu lebih kerasa. Jadi kayak lebih, ketika vokalisnya teriak itu kayak lebih maju gitu. Sementara di sini kayak lebih lempeng-lempeng aja secara dinamika. Ketika bassnya maju, ini juga lebih kerasa gebuk, dan ketika treble-nya attacking, di sini juga berasa lebih naik. Jadi gue bisa bilang ini a bit, kadang bisa neutral to warm karena ketika bassnya nyerang dia juga bisa ngasih bass yang dum gitu. Kadang neutral to bright karena ketika cymbal attack-nya itu yang dominan itu bakal lebih berasa sedikit dominan di sini. Jadi dia kayak sesuatu yang netral, energik, tapi nggak boring gitu loh. Gue bisa bilang agak menyesuaikan lagu. Jadi ini gue nggak terlalu bisa kategorikan sebagai purely warm atau purely neutral gitu. Ini lumayan bunglon kalau buat gue dibandingkan kayak DC06 kan jelas buat gue agak warmish. Di sini kayak ngikutin lagunya banget, dan buat gue itu sesuatu yang really good. Bisa dibilang kayak dengerin semua lagu di sini berasa fun-nya, berasa clear-nya, berasa jelasnya. Dan kalau misalnya kita ngomong secara teknikal ya, basically this is the best dongle I've ever heard secara teknikal. Terutama tadi ya, luasnya, lalu resolusinya, kejelasan kata-katanya, kejelasan nadanya, itu bener-bener wow banget. Dari awal nyolok, apalagi semakin dibandingkan semakin gue appreciate sama itu. Oh ya, tambah lagi, kalau misalnya secara penggunaan, lucunya, secara penggunaan baterai, gue bandingin sama iBasso DC06 Pro ini justru sedikit lebih hemat baterainya. Gue sendiri agak bingung, waktu gue coba, gue kira bakal lebih ringan di sini. Tau aja nggak, di sini baterainya sama cukup awet. Gue nggak bisa bilang ini awet-awet banget, at least dicolokin iPhone gue lebih tetap awet Apple dongle, tapi jelas lebih awet ini dibandingkan gue colok kayak semacam Super X5 ataupun Kain RU7. Di sini lumayan lah, bisa dibilang nggak vampir banget, tapi nggak sampai hemat-hemat banget, biasa lah. Oke, secara
perbandingannya gimana sama beberapa dongle high-end yang gue pernah coba? Well, dibandingkan sama kayak Keyin RU7 yang beberapa waktu lalu gue bandingkan. Keyin RU7 lebih punya specialty di timbre-nya dia yang a bit analog-ish like gitu, mungkin lebih smooth rasanya, tapi secara resolusi, kejelasan nada gitu, bersihnya suara ini kayak this is another level, man. Ya harga juga nyaris 2 kali lipat sih sebenarnya. Kalau misalnya dibandingin sama Q-Style M15, sebenarnya ini mengingatkan sama Q-Style M15 versi gue. Cuman ini versi lebih ada volume control yang lebih baik. Q-Style M15 nggak terlalu ada itu. Dinamikanya itu mengingatkan sama Q-Style M15 dan juga secara itu ya secara luasnya ini kayak another level lagi dari Q-Style M15. Jadi yes, berhubung gue suka Q-Style M15, gue suka ini dan gue ngerasain ini kayak next levelnya. Dan dibandingkan sama misalnya LPW4 sekali lagi itu lebih punya suara yang agak dinamikanya tidak sebaik si DC Elite ini, lebih kalem soal dinamika naik turunnya energi di lagu. Dan juga mungkin tapi lebih kalem sedikit secara overall suara. Ya gue sendiri sih masih prefer DC Elite ini, cuman kontrol suara jelas lebih enak di LPW4 karena dia lebih kecil lalu lebih gampang muternya, nggak ada yang bagian pembatasnya ini. Jadi Indian apakah worth it? Sebenarnya agak susah untuk mengkategorikan ya apakah worth atau enggak, karena jujur aja kayak loncatnya itu dari dongle 4 jutaan itu nggak sampai loncat berapa kali lipatnya juga. Cuman emang ada diminishing return lah di dongle ini. Tapi kalau lu pure nyari dongle, lu nggak mau portable, misalnya lu nggak mau gitu ya beli portable DAC amp karena harus ngecharge lagi dan secara size gede, dan lu nggak mau DAP juga di harga 7 juta ini karena lu seperti punya HP ketiga yang kudu di-charge lagi. Lu pingin specifically dongle dan lu pingin yang terbaik. Kalau versi gue, go ahead, this is the best dongle that I've ever tried. Specifically kalau lu untuk yang nyari dongle, walaupun dengan segala kekurangan terutama di volume control dan beratnya ini, tapi ketika gue udah colokin ini ke IM gue, ini udah kayak berasa dengerin DAP yang cukup bagus gitu levelnya. So yeah, I enjoyed very much, I love it. Dan kalau misalkan punya uang segitu 7 jutaan lah dan ya mau cari yang terbaik, just go ahead buy it. Dan gue kasih aja link di Tokopedia untuk si DC Elite ini di Intium. Tentunya sekali lagi itu bergaransi resmi. Dan thank you for watching, see you next time, bye bye.